Selama 10 tahun Amang di Kabupaten Toba, tentu Amang sudah cerita bagaimana Amang melakukan apa yang bisa Amang lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu patron, kemudian banyak orang terinspirasi. Ada LSM, ada lembaga anak, dan ada Batak Center. Amang sudah pelopori untuk berdiri di Kabupaten Toba. Tentu yang kita harus cari solusinya juga, Mang. Paling kita ingin membicarakan selama Amang di Toba itu, kira-kira apa yang sebenarnya membuat orang tiba-tiba seperti tidak bisa mengendalikan diri. Apakah karena memang misalnya lapo tuak itu sudah terlalu bebas untuk menjejahkan tuaknya, atau juga pekerjaan yang sulit juga membuat orang miskin, begitu. Silakan. Jadi memang waktu saya akhir-akhir ini ya, setelah 10 tahun, saya pikir ini kenapa terjadi ini. Memang ada pikiran saya mungkin gak benar. Tapi saya renungi dulu waktu masa kecil saya. Dan saya lihat saya cuma berumur 16 tahun, SMP lah. SMP itu berapa ya? 16 ya, Ya. 16 tahun. Saya udah ke Bogor SMA. Ya. Jadi saya pikir begini, memang membuat ini, kenapa terjadi begini di tanah Batak yang tadinya orang Batak itu sangat cerdas dan rajin. Ini saya lihat begini, kalau kita lihat sekarang itu Pangarato orang Batak yang ada di Jakarta, cobalah kita perhatikan ya, di gereja HKBP lah yang coba bisa kita lihat kan banyak di sini orang-orang dari desa, di segala macam desa di daerah sekitar Danau Toba yang berhasil ya. Tapi kalau saya pikir ya, mereka pulang ke kampung lupa ya, karena di sana memang secara tidak bisa dibantah sudah tinggal sisa-sisa, maaf kalau saya bilang ya, yang pintar-pintar sudah berhasil di Pangaratoan. Di Pangaratoan itu kurang, nggak tahu saya kenapa kurang. Pada ada lagu Batak, "O Tanong Batak, haholong aku," itu kan. Iya. Masih, tapi secara fisik teman-teman yang di Pangaratoan itu tidak ada niat untuk pulang ke kampung berbagai hal. Mencoba ikut memikirkan kenapa terjadi kemiskinan di Danau Toba atau sekitar Danau Toba. Karena saya lihat ya, di sana orang umumnya dulu kan pekerjaan gak kaya. Waktu saya kecil di sana, tapi masih memegang teguh nilai-nilai luhur sebagai orang Batak. Itu saya bilang kemarin. Ya. Ada rasa untuk kerja bakti dan sangat patuh kepada nilai-nilai luhur orang Batak. Sehingga orang-orang yang teman-teman Pangarato tidak ada lagi berpikir sedikit pun, saya lihat ya, tapi tidak semua. Ada juga yang baik pulang ke sana, tapi tinggallah di sana orang-orang yang memang melakukan yang tidak kebiasaan. Apa yang saya bilang tidak kebiasaan? Di sana itu kalau saya di kampung-kampung udah jarang orang bertani. Kenapa orang tidak bertani? Karena pengairan atau tata air untuk persawahan sudah nggak ada, sudah rusak sumber air untuk irigasi. Itu salah satu. Kedua juga teknologi yang makin lama makin cepat berkembang itu juga membuat sifat orang Batak yang tadinya tekun ke gereja, terus dia ini udah terbawa oleh teknologi yang tinggi yang kadang-kadang harganya murah seperti HP ini. Ini kan membuat juga rusak mulai anak-anak sampai orang tua. Sekarang ada TikTok, itu aja kerjaan orang sekarang.
Jadi saya pikir memang kita sudah perlu dari segala usaha ya. Gereja ini harus jalan. Terus kita orang yang sudah pensiunan ini cobalah sekali-sekali pulang ke kampungnya, bicara kepada orang-orang di kampung itu bagaimana hidup. Di sana itu hanya pekerjaan saya lihat seperti di kampung saya di sini Perbalige. Paling dia tukang, tapi tukang yang tidak punya keahlian. Karena itu paling gampang, modalnya kan tenaga. Nah, jadi dia tenaga tapi ilmunya tidak ada, dia tidak berkembang sebagai tukang. Dia tidak lagi misalkan ada tanah orang tuanya peninggalan, bukannya dikerjakan untuk menjadi bekal untuk hidup, tapi kadang-kadang ini dijual, diinikan itu. Jadi saya lihat memang mesti tidak bisa lagi ini memperbaiki di kabupaten sekitar Danau Toba hanya 1-2 orang. Semualah kita berpikir, kenapa terjadi itu? Saya pikir akarnya memang karena memang sudah ini tidak bisa bergerak, lapangan kerja nggak ada, kemalasan sudah menumpuk, juga keberanian untuk hidup itu tidak ada lagi, kejujuran nggak ada. Jadi ini harus peran gereja, masjid, mungkin juga peran daripada Pangarato, itu sangat banyak saya pikir yang bisa membantu. Itu perhitungan saya. Abang Sianipar, kalau kita dulu ingat di tahun 80-an, ada satu perjalanan wartawan, beberapa orang membuat laporan, semacam laporan utama di Sinar Harapan. Waktu itu disebut bahwa Tapanuli peta kemiskinan, karena Tapanuli masih satu kabupaten, belum ada Kabupaten Toba, Humbang, dan Samosir itu. Itu artinya menunjukkan bahwa kawasan Danau Toba itu miskin. Dan memang pemerintah pusat respon waktu itu. Ada seorang tokoh namanya Insinyur Humuntar Lubang Gaul membuat satu konsep bersama Pinagraha, membuat Maduma, Mangula Dungi Mangan. Dibantu masyarakat di kawasan itu, tetapi tidak terbantu. Lalu berubah kemudian ada namanya gubernur baru, Letjen Raja Inal Siregar. Dia buat martabe. Iya. Karena gagal Maduma tadi. Lalu dibuat martabe Marsipaturi Hutanabe. Sebenarnya konsep ini juga gagal. Ada ungkapan memang di Tanah Batak itu brain terkuras sumber daya manusia dari pedesaan ke kota begitu. Apa yang membuat demikian kita tidak peduli dengan kampung halaman? Padahal semua dulu asalnya dari kampung halaman. Kita berlomba-lomba ke kota dan kita berhasil di kota. Seperti Ki Gundahan Amang tadi, orang-orang yang punya duit tidak mau pulang. Apa yang membuat itu? Itu saya nggak tahu ya. Ini memang kadang-kadang Tuhan itu ya memberikan kepada kita yang kita tidak mengerti. Kelemahan kita manusia, tidak berdua kita kenapa bisa begini. Tapi kalau kita sadar ya, kalau orang bekerja dengan baik, tapi pengetahuannya ada, mestinya paling tidak kita berhasil. Tapi ya itulah yang saya bilang tadi, perhatian ini tidak cukup gereja, tidak cukup Pangarato. Marilah kita sama-sama mencoba mengadakan pendekatan ke kampung. Saya 10 tahun di kampung ya, saya kadang-kadang bingung. Orang Batak itu kan gengsinya tinggi, harga dirinya tinggi. Dia itu malu kalau diketahui orang tidak makan. Gitu. Tapi kan bukan jalan keluar itu. Sebenarnya kita juga segan untuk membantu. Sebenarnya gini, saya juga berpikir ya, kalau saya dengar kemarin peristiwa di Los Angeles, Amerika, ada di sana yang bisa seluruh tempat penginapan daripada artis yang terkenal yang yang terbakar karena cuaca ekstrim. Saya kadang-kadang berpikir Amerika itu kan juga sudah canggih dia. Aku merasa itu kenapa terjadi itu mungkin juga menurut saya Tuhan memberikan peringatan. Ternyata Amerika pun kalau dia tidak mau merubah dirinya, dia selalu menganggap dirinya ini tidak berdoa kepada Tuhan, tidak patuh ke Tuhan. Ya itu yang terjadi. Jadi ini saya pikir
bukan tidak bisa kita selesaikan persoalan ini. Yang paling bingung saya, Pak, ini. Salah satu Toba lah saya bicara sekarang. Toba itu di pinggir Danau Toba. Ya. Itu kan orang juga tidak dapat menyediakan, pemerintah tidak bisa menyediakan air minum yang layak dipakai untuk masyarakat. Itu aja nggak bisa. Udah di pinggir Danau Toba. Ya. Itu kan saya juga bingung. Kenapa nggak bisa? Nah, jadi ini, tapi saya berpikir ya, itu selalu saya pikirkan ini. Saya tanya Tuhan itu kalau saya lagi melamun di rumah, Tuhan, gimana ini menyelesaikan persoalan ini? Ya kan? Tapi ternyata saya kadang-kadang kalau saya lihat ya, rasa mencintai sesama pun kita sudah susah, ya kan? Padahal ya, kalau seperti saya, orang yang sudah ya mendekati masa tua yang saya juga nggak ngerti, apa setahun, apa 2 tahun lagi, apa 10 tahun saya hidup gitu ya. Saya nggak ngerti. Tapi bolehlah kita, sebenarnya ada 2 ayat di Bible ini yang saya selalu pegang. Katanya itu untuk jadi orang yang berguna bagi Tuhan hanya 2 saja ayat yang saya pegang. Apa itu? Cintailah Tuhanmu sepenuh hatimu, sepenuh perbuatanmu. Ya. Katanya kalau sudah begitu, hukum yang sama hukum juga sama ke orang lain. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Ini memang itu ajaran Yesus langsung. Ajaran Yesus langsung. Itu gampang sepertinya. Tapi apakah benar-benar kita mencintai orang? Selalu kalau kita membantu orang itu, kadang-kadang kita memikirkan apakah bantuan kita kepada dia itu sudah cukup apa tidak cukup. Terlalu panjang kita berpikir kemanfaatan. Padahal kita percaya sedikit yang kita berikan, Tuhan akan mencukupkan itu kepada orang lain. Jadi kita sebenarnya nggak perlu uang kita 10 rupiah, mesti kita kasih 5 rupiah ke dia, enggak. Tapi 2 rupiah pun atau 3 rupiah pun memang itu kesanggupan kita. Kalau kita dengan rela mencintai dia, Tuhan akan menggandakan. Jadi kadang-kadang kita juga membantu orang ya. Membantu orang itu saya pikir, kalau saya bantu dia misalkan 100.000. Ada manfaat enggak dia? Kita ukur langsung. Nah, kita dapat kesimpulan, percuma kita kasih 100.000. Dia enggak bakal makan karena 100.000. Lupa saya kepada Tuhan. Uang yang 100.000 yang saya berikan itu, seyogianya saya harus percaya akan digandakan Tuhan itu untuk kesejahteraan dia. Bukan urusan kita itu, tapi apakah ada rasa itu terhadap kita yang diberikan rezeki tambah oleh Tuhan kita untuk membantu sesama. Kalau ini ada, itu saya bilang tadi, sebenarnya banyak yang tidak perlu kita memberikan bantuan kepada sesama kita, terus kita mengukur, kalau saya kasih sekian sama dia, ada gunanya enggak buat dia? Kita memberikan, sebenarnya kalau memberikan itu, berikanlah kepada dia semampu Anda memberikan dengan hati yang rela. Kita percaya bahwa pemberian kita itu kepada dia itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Kalau kita berpikir begitu, tidak perlu kita mesti 2 juta. 100 juta enggak ya, kalau ada gitu boleh aja, tapi enggak lah, apa kemampuan kita membantu sesama itu sebenarnya yang perlu dipupuk kepada mentalitas kepada orang-orang Batak yang miskin maupun yang kaya. Jadi kalau ada itu penyesuaian ini, saya pikir juga ya bisalah barangkali pelan-pelan kita perbaiki. Tapi kalau sekarang saya lihat di Toba, sedih juga pikiran saya, gimana ini, apa Toba ini. Ya yang penting saya pikir kesimpulan hati saya emang terus terang aja, oh Tuhan, apa yang dapat saya bantu, cukupkanlah itu kepada orang-orang yang memang menerima pemberian saya. Janganlah kita mengukur pemberian kita membuat dia menjadi bahagia. Tunggu dulu, Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap itu.
Itu yang pendapat saya memang terhadap memang udah begitu susahnya sekarang kita kehidupan di Toba kalau saya lihat ya, atau di pinggiran Danau Toba lah ya. Dan termasuk bukan itu, sebenarnya di Jakarta ini juga banyak orang Batak yang bayangkan aja dia sewa rumah ya kan 500.000 per bulan itu pun kalau ada. Apakah ada gereja pernah berpikir membantu ruasnya itu, kasih kayak misalkan 100-200 ribu per bulan, udah terima kasih kan. Kalau itu saya pikir juga Tuhan akan membantu gereja itu membuat supaya ruasnya itu makin lama makin sejahtera dan rezeki untuk membantu sesama. Itulah pikiran saya. Saya garis bawahi tadi apa yang diungkapkan Pak Sianipar, sebenarnya itu ajaran Yesus ya, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap budimu, dan hukum yang sama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi kalau kita tarik lagi itu sebenarnya di perjanjian lama kan sudah ada 10 hukum yang dipakai Israel, 4 untuk Tuhan dan 6 untuk hubungan dengan manusia. 10 hukum itu. Tapi sebenarnya itu kan dari perspektif Batak Kristen kita lihat. Tapi kalau kita lihat dari Batakon kita, budaya kita juga tidak kekurangan sumber etika, sumber moral untuk mengajarkan kita nilai-nilai budi baik dalam kehidupan. Pertanyaannya, Mang, apa yang membuat kita sepertinya Batakon kita itu juga tidak mampu sebenarnya, padahal luar biasa juga nilai-nilai yang sudah ditunjukkan nenek moyang kita. Tidak mampu juga seperti relevan menghadapi zaman ini. Jadi gini, kalau saya dulu merenung ya, waktu saya kecil di Toba, di kampung itu tidak malu kita pergi ke tetangga kalau misalkan kita, ibu saya misalkan mau masak ini, dia tidak punya bawang, bawang merah lah misalkan. Terus dia bilang, apa Parlin, coba pinjam dari tetangga bawang sekian. Pergi kita. Ya. Sehingga apa? Kekurangan kita menjadi enak makanan itu. Begitu juga pinjam dulu garam dia. Pinjam. Tapi konsekuensinya memang yang minjam ini akan bertanggung jawab untuk mengembalikan. Nah ini sebenarnya saling membantu itu kan. Tapi kalau sekarang orang barangkali kalau untuk pinjam dulu garam segini, malu dia, harga diri. Nah inilah yang kita coba kembalikan sebenarnya nilai-nilai luhur adat Batak itu yang sangat baik sebenarnya, sudah malu kita. Jadi malu tapi miskin gitu loh. Jadi kerjasama juga antara sesama sudah kurang di kampung. Itulah yang menyebabkan. Tapi timbul lagi pertanyaan, kenapa begitu? Karena memang untuk mencari pekerjaan di kampung itu sulit. Kerja apa dia? Sebenarnya satu-satunya pekerjaan dulu yang saya tahu itu bertani, tanam ubi. Ini. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Karena itu dianggap mereka itu pekerjaan sia-sia. Maunya dia terus dapat uang, jadi tukang lah. Jadi banyak di sekitar Danau Toba sekarang tukang yang tidak profesional. Nah, dengan gaji misalkan 100.000 atau 75.000 per hari. Itulah. Padahal kalau menggaji 75.000, apa yang didapat? Tapi kalau dia misalkan bertani, ini hasil itu kan bisa dia tekun mengerjakan, akan bisa sejahtera gitu loh. Tadi kearifan budaya Batak itu Amang sudah jelaskan. Kalau kita lihat dari roh atau spirit gotong royong kan ada tradisi Marsiripa. Marsyurupan begitu. Tapi tradisi atau ruang itu lagi tidak ada kita lihat di kampung. Misalnya dulu anak-anak atau remaja mereka bisa saling membantu di sawah, atau orang tua bisa memindahkan atau membangun rumah seseorang. Tradisi itu kan tidak muncul lagi. Itu hanya sekedar kata-kata sekarang. Marsiripa, marsyurupan. Tapi konkret, bukti tidak ada lagi. Bagaimana menghidupkan ini menurut kamu? Nah itulah, jadi sebenarnya juga saya berpikir makanya di Toba sekarang
kami sepakat dengan teman-teman mendirikan yang namanya Batak Center. Batak Center. Iya. Kita buat Batak Center sebenarnya supaya juga kepada masyarakat ini tahu dia orang Batak dia, tapi udah lupa dia nilai-nilai luhur Habatahon itu tidak menjadi pedoman hidupnya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa perlu kita memang bekerja sama, istilahnya kalau dulu kalau di kampung saya marsiada pari. Marsiada pari itu adalah yang seumur sesuai pekerjaan, ada kerjasama antara mungkin 10 orang bekerja di sawah ini, bekerja di sawah ini, bekerja. Itu membuat kita akan care atau akan peduli kepada teman kita itu, dia akan ada kasih sayang kita. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita laksanakan. Contohlah, sebenarnya di Batak Center ini, sebelum kita diskusi sebenarnya di sana, kita harus menyanyikan lagu Otano Batak, ya kan? Otano Batak itu mengenang kita. Otano Batak, haholong aku, saitong masih hol doa tuho. Maksudnya apa itu? Itu tadi nilai-nilai luhur Habatahon itu yang ada di sana, kerjasama yang baik, marsiada pari atau bekerja sama, terus saling pinjam meminjam dengan yang kecil sehingga kita merasakan kalau kita pernah pinjam, kita saling pinjam kan, situ pinjam ke saya, itu berarti kita kesehati, pengertian. Tidak ada lagi sombong, perasaan sombong. Kita merasa sehati. Nah kalau itu kita terapkan, makanya saya pikir Batak Center ini saya coba membuat suatu untuk Batak Center. Misalkan contohnya, kita mencoba sebagai contoh lah ya. Apa salahnya ini masyarakat ini kita coba untuk bekerja sama membersihkan Danau Toba, ya kan? Desa saya pernah lakukan itu. Jadi antara kelurahan yang satu kerjasama kelurahan saya, kita mengadakan kerjasama untuk membersihkan kampung kita, membersihkan Danau Toba kita yang kita cintai. Jadi kalau ada rasa memang bahwa memang itu milik kita bersama dan menikmati hal yang sama, memang luar biasa cantiknya Danau Toba. Hanya memandang Danau Toba dan gunung pegunungan itu, hati kita kan sudah ini. Kita harus rawat itu. Nah, kalau kita rawat lingkungan kita, pasti juga hati kita terawat. Gak mungkin lingkungan kita rawat, hati kita tidak rawat. Itu memang perlu pelajaran saya pikir. Ya kita mesti banyak ngobrol lah sama teman-teman kita di Pangaratoan, demikian juga di kampung. Di kampung juga saya pikir ini perlu memang untuk tidak menjadi orang Pangaratu jeram dia. Karena aku melihat Pangaratu, orang itu pikir selalu Pangaratu itu yang punya duit. Padahal enggak, mungkin kita bawa bukan uang, tapi nilai-nilai luhur Habatahon. Kita ajarin dia supaya kalau kita tidak makan bersama-sama, marilah kita sama-sama mencari uang, menciptakan pekerjaan. Dan kita tidak perlu mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Itu salah satu yang saya bilang, itu yang saya pikirkan sebenarnya di Toba. Aneh di Toba ini. Cabai sekarang kan harganya sampai 150.000 per kilo. Tapi ada saatnya nanti cuma 5.000. Setelah 5.000 sekilo, itu tidak diambil lagi oleh yang petani. Dibiarkannya itu menjadi, jadi pupuk. Nah kenapa kita Pangaratu itu misalkan membuat cold storage di beberapa tempat, ditampung dulu ini untuk mereka tidak ini, baru dibuatlah harga setelah harga baik, karena itu kan tidak mungkin rendah terus atau tidak mungkin mahal terus kan gitu. Itu salah satu, padahal modal sebenarnya kalau dari Pangaratu mau, tapi kita harus mereka memberikan juga, kita di kampung ini memberikan kepercayaan dia bahwa dia percaya kepada orang kampung. Orang kampung percaya kepada Pangaratu. Nah kalau udah kasih hati, saya pikir tuh pelan-pelan nanti, cobalah kita lihatlah. Jadi kita juga melihat itu bukan memang
ini jiwa kita bersihkan, lingkungan kita bersihkan, ya marilah kita cobalah. Kita berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan bantuan atau semangat kepada kita untuk semua sama. Tapi paling nikmat memang, kalau saya rasakan memang, dan saya rasakan ini, kalaupun saya berikan sedikit kepada teman saya, Tuhan itu selalu bantu saya. Ya. Tidak pernah saya kehilangan, enggak. Ada aja rezeki entah dari mana. Ternyata ada juga. Kenapa kita enggak semua berpikiran begitu? Bantulah kawanmu itu seperti dirimu sendiri. Mintalah bantuan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu di berbagai cara Tuhan akan membantu kita, mencukupkan diri kita, dan akan membantu kita memberikan apa yang dapat kita berikan kepada sesama. Itu saya pikir yang perlu kita jauhi, sehingga orang-orang di kampung juga sayang kepada Pangarato. Pangarato juga sayang kepada orang di kampung. Itu barangkali emang. Saya garis bawahi Amang tadi sebut membersihkan hati, membersihkan jiwa. Itu kan juga berdasarkan kepedulian. Kalau kita peduli, kita terlatih empati pada orang lain. Saya kembali mengingatkan gagasan, bahkan ini diungkapkan oleh Aris Merdeka Sirait dulu, karena bentuk kepedulian. Katanya dulu ada ungkapan di Toba, sisa ada anak, sisa ada burung. Artinya konteksnya ketika ada masalah, misalnya masalah pelecehan seksual untuk anak, satu kampung itu peduli, jangan dihina anak itu atau jangan dianggap anak itu menjadi penyakit, harus dilindungi. Bentuk kepedulian ini bagaimana kita harus mengingatkan agar ungkapan itu benar-benar nyata bahwa anak orang lain yang korban, tapi itu juga merasa itu anak kita juga. Ya. Itulah juga yang sudah hilang dari nilai-nilai luhaba tahun itu. Memang dulu dibilang itu sisa ada anak, sisa ada burung. Jadi buruh siapapun itu yang di kampung itu, kita harus anggap dia sebagai buruh kita. Ya. Kalau buruh kita, wadah kita kan, kita sayang sama dia, keperhatikan dia. Dan anak ini juga kita didik bahwa saya adalah bukan orang tuanya kandung, tapi saya berlaku kepada anak ini seperti anak saya. Pasti kedua ini akan connect kan. Nah ini yang tidak dilakukan sekarang. Karena gini contohnya, kalau ada di kampung juga sekarang saya lihat, berantem anak, bapaknya juga berantem, malah bunuh-bunuhan kan gitu kan. Nah di sifat orang Batak sebenarnya tidak begitu. Kalau dulu saya dipukul guru ya di sekolah, saya tidak berani mengadukan itu ke ibu saya. Karena saya percaya ibu saya bilang, kau yang salah. Tidak mungkin guru memukul kau kalau kau tidak salah. Jadi artinya malah saya dapat damprat lagi dengan ibu saya. Mending saya gak kasih tahu. Nah sekarang gak ada lagi tuh. Malah belum apa-apa, udah orang tua yang datang memaki-maki guru. Jadi ini pun saya gak tahu ya. Dipukul kan macam-macam dipukul. Apakah dipukul untuk menyiksa dia? Tapi seandainya dulu saya masih ingat itu. Kalau kita tidak membuat pekerjaan rumah, datang guru tangannya buka, dipukul ini pakai belibas, apa itu penggaris, penggaris, kata sakit kan, sudah. Jadi itu sebenarnya juga itu bukan penyiksaan. Nah sekarang itu jangankan dipukul, diomongin aja sudah dilapor sama bapaknya. Bapaknya langsung memaki-maki guru. Jadi ini pun sebenarnya saya lihat itu gak boleh begitu lagi. Anak itu bukan hanya anak bapaknya, anak ibunya, tapi anak guru mesti percaya. Tapi memang barangkali ada kalau guru yang memang kurang normal. Ya jangan jadi guru dia. Tapi kalau normal dia yakin saya kalau dilakukan hukuman kepada anak apapun itu tidak akan mungkin membuat dia menjadi sengsara dan mati. Kurasa ya. Jadi cuma ini karena kita sayang. Saya aja misalkan sama cucu saya sama anak saya mukul pun tidak bisa. Kenapa nggak boleh ditampar dia tapi tidak mematikan. Mengajar dia bahwa ini salah. Saya bilang nggak salah. Ini kadang-kadang memang sudah memang runyam kita ini. Ya, runyam. Ini yang terakhir Amang. Kaitannya dengan ungkapan Amang tadi,
Kita ini kan manusia tidak sempurna. Ya. Amang tadi sebut, kalau kita pikirkan dari logika, apa yang kita bantu itu tidak mungkin ada gunanya. Tetapi apapun itu harus kita lakukan demi Tuhan, untuk kebaikan. Kita tidak tahu nilainya kemudian apa, dampaknya apa, tapi berbuatlah sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Ada ungkapan Batak juga, ini dalam artinya, ula-ula nama tolpang. Kita ini harus bekerja, harus berkegiatan, harus berkarya, tapi ingat juga kita tidak mungkin sempurna melakukan itu begitu. Kesempurnaan itu kan pada pencipta itu sendiri. Apa kaitan ungkapan ini, Amang? Amang tetap di hari tua ini, di hari yang harusnya banyak istirahat, tapi masih empati untuk coba harus bergerak. Jadi gini, saya sebenarnya sih yang membuat saya begitu pikiran saya sebenarnya, ya kan? Kadang-kadang saya berpikir begini, ngapain? Apa yang saya lakukan ini? Apa guna? Tapi saya sudah kukuh. Tuhan berikan hati kepada saya karena kelemahan saya. Karena saya pikir setiap saat kalau bisa saya memberikan sesuatu kepada teman yang saya pikir dia berkekurangan. Bukan maksud saya dia ketemu saya minta duit, bukan. Tapi pasti saya tahu, saya kenalkan. Nah, kalau saya tidak memberi, saya nggak tahu benar apa enggak ini. Cara saya ini saya nggak tahu. Tapi buat juga begitu, nggak berkekurangan saya. Maksud saya untuk sekedar hidup ya. Bukan untuk kalau untuk ini sih mewah-mewah enggak. Tapi bisa. Tuhan berikan itu. Maka saya yakin dan percaya yang saya lakukan sekarang ini. Dalam hati saya, teruskanlah Parlin. Begitu. Saya rasa nggak ada rugi. Nggak ada juga rugiku memang. Saya juga berpikir, saya itu kadang-kadang banyak kan tidak normal. Tapi saya bukan orang baik sebenarnya. Banyak kulakukan hal-hal yang tidak baik. Yang tidak sekehendak Tuhan. Tapi saya pikir, Tuhan, kau lah yang menimbang deh. Karena saya juga manusia juga. Manusia juga saya. Jadi pasti banyak juga perlakuan saya, penglihatan saya, perilaku saya. Yang sebenarnya bertentangan dengan Tuhan. Tapi apa itu saya teruskan? Enggak juga sebenarnya. Selalu saya berdoa sekarang kepada Tuhan. Berikan kekuatan saya melawan hal-hal yang tidak kau kehendaki. Ya kan? Saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan berikan kekuatan kepada saya akan mencoba melawan itu. Dan saya rasa, dan saya yakin saya akan kuat itu. Terima kasih Amang Sinepar. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami. Semua bingkai dari perbincangan ini, bahwa kita memang harus aktif berkarya dan sadar bahwa karya kita tidak sempurna. Dalam ungkapan Batak, ula-ula nama tolpang. Karena itu kita mengandalkan Tuhan. Di hari-hari hidup kita memberi makna, memberi yang baik. Bukan hanya untuk diri kita, berdampak pada orang lain. Karena sukses adalah berdampak untuk sesama. Terima kasih.